Silakan kita beriman dengan iman yang teguh. Silakan kita memakai hak-hak iman kita, tapi jangan menyingkirkan kedaulatan Allah. Silakan kita berdoa dengan memakai nama Yesus untuk minta sesuatu, tapi jangan singkirkan kedaulatan Allah. Silakan kita beraktivitas, tapi kehadiran kedaulatan Allah ada di mana-mana. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya rindu pagi hari mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Tiada Allah yang dahsyat, tiada Allah yang perkasa, Raja damai bagi setiap kita. Dan kita patut bersyukur saat pagi hari ini bersama-sama kita memperingati akan pengorbanan Kristus bagi kita semua. Membuktikan bahwa kasih Tuhan sungguh nyata dan sangat besar dalam kehidupan kita. Dan mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita siapkan hati kita saat pagi hari ini. Untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Membawa segala korban syukur kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak ditinggikan. Hanya Dia yang layak diagungkan dan layak dimuliakan. Amin. Mari bersama-sama kita bawa korban syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Darahmu
Tuhan bangkit berdiri. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu dan salib-Mu, tebus hidupku, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Mari bersama-sama katakan, harapanku di dalam-Mu. Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Jadikanlah ini sebagai pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, sebab hanya Dia harapan bagi setiap kita. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan, ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya, haleluya. Harapan kami hanya dalam-Mu ya Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau, kami muliakan. Nama-Mu berkuasa, Engkau Tuhan bagi kami, Engkau segalanya bagi kami, Engkau penyelamat kami. Allah yang kami percayai, glory hanya bagi-Mu, hanya bagi Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Di tempat
Benar Tuhan, hanya Engkau Tuhan kami yang layak untuk kami tinggikan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami datang dengan penuh kerinduan Tuhan. Kami rindu untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Amin. Kami rindu mempersembahkan korban pujian kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang layak untuk terima segala yang terbaik dari hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari Engkau menjamah kami pagi hari ini Tuhan. Engkau bebaskan roh kami. Amin. Biar sungguh-sungguh Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan, semuanya kami lakukan karena kami mengasihi akan Engkau. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan akan jalannya ibadah kami pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Sungguh kasih Tuhan mempesona bagi setiap kita. Kebaikan Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang bahkan sampai selamanya. Dan mari jemaat yang dikasih Tuhan, bersama-sama kita tinggikan dan agungkan Allah kita yang dahsyat dan perkasa. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanku hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanku hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Mari bersama-sama katakan, sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau, jemaat Tuhan saya jemput bangkit berdiri. Sungguh Kau mempesona, mari bersama-sama kita akan pujian ini bagi Tuhan. Hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima
Haleluya. Saudara kita boleh tengok kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ada sukacita di sana? Ada sukacita di sana? Yang bersukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi mari berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan adalah batu karang yang teguh, kota benteng dan perisai bagi setiap kita. Dia Raja yang dahsyat, Allah yang perkasa dan Allah yang berkuasa. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Yesus kau batu penjuru, darimulah keselamatanku, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup, penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan bersama-sama katakan bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Dia adalah Juru Selamat bagi kita semua. Allah yang agung, Allah yang perkasa, Raja damai, agung dan perkasa, megah dan percaya. Siapa? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Siapakah Dia? Yesus Tuhan, Yesus agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan
Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan untuk pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, silakan duduk jemaat Tuhan. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Jemaat Tuhan, kembali saya jemput untuk bangkit berdiri. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan
darahmu sebagai ganti dosa, sebagai ganti dosaku. Kau berikan kami harapan ya Tuhan, berikan harapan dalam setiap kesesakan. Bersama-sama kita angkat tangan kita dan katakan, kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Karena kasih-Mu kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Amin. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Dan bukti kasih-Mu Tuhan sudah Engkau nyatakan melalui kuasa darah-Mu Tuhan yang telah menebus setiap dosa-dosa kami. Amin. Tuhan. Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Amin. Pagi hari ini Tuhan kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk Engkau taburi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang akan disampaikan kepada kami, biarlah itu menjadi isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan mengerti, memahami semuanya berdasarkan dari Roh Kudus-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Amin. Dan biarlah Tuhan semuanya Tuhan yang Kau nyatakan kepada kami, biarlah itu terus mengubahkan kami, memulihkan kami. Amin. Dan kami mendapat suatu berkat untuk kami jalani setiap hari kami Tuhan. Amin. Dan semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam kuasa-Mu. Amin. Segala bentuk kuasa kegelapan yang tidak senang melihat kami dengan duduk diam tenang dan dengan fokus kami mendengarkan kebenaran firman-Mu dan berusaha merebut semua kebenaran firman-Mu, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak, kami patahkan, hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami saat pagi hari ini. Amin. Dan biarlah kuasa-Mu Tuhan menjamah setiap kami. Amin. Sehingga kami Tuhan dapat melihat Engkau benar-benar hadir di tengah-tengah kami. Amin. Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan memberikan lagi kesempatan anugerah bagi kita untuk boleh beribadah pada hari ini, sekaligus memperingati hari korban Kristus di atas kayu salib untuk keselamatan umat manusia. Puji nama Tuhan. Kita juga bersyukur karena cuaca sangat baik. Ya, kenapa saudara? Supaya kita tidak terbiasa hidup manja. Kenapa? Karena ini baru hujan air. Ya, di beberapa daerah di negeri kita juga ada yang sudah mulai mengalami hujan es batu. Ya, baru-baru juga di Toraja ada hujan es batu. Nah, jadi bisa bayangkan. Olehnya karena apa? Karena umumnya di negara 4 musim, masyarakatnya jauh lebih maju. Kenapa bisa mereka cepat maju? Oleh karena tantangan-tantangan alam yang harus dihadapi, yang membuat mereka harus tetap hidup sekalipun ada tantangan-tantangan alam.
Jadi hujan bukanlah hambatan. Kenapa? Oh iya om, yang ada mobil tidak ada hambatan. Yang naik sepeda motor kasihan. Ya, ada jas hujan. Ya, artinya tetap harus belajar dapat menembus tantangan apapun dalam kehidupan kita, termasuk ya ini hal-hal biasa iklimnya, tidak sampai ekstrim yang ekstrim sekali seperti peristiwa-peristiwa yang menjadi malapetaka dunia dimanapun. Kita bersyukur. Yang berikut yang perlu kita juga renungkan adalah hari ini peringatan hari Korban Kristus. Di kalender di situ sederhana ditulis peringatan wafat Isa Al-Masih. Kita juga mau merubah ke tradisi kebiasaan kita. Kenapa? Tidak boleh hari Natal lebih meriah daripada hari pengorbanan Kristus. Jadi tradisi ini kita akan rubah juga di gereja kita. Ya, kenapa? Karena ini jauh lebih penting daripada Natal. Karena peristiwa ini adalah peristiwa yang merubah sejarah manusia. Bukan cuma merubah sejarah manusia di hidup di dunia, tapi telah merubah sejarah hidup manusia di akhirat. Sorga atau neraka. Nah, oleh karena itulah tidak boleh hari Natal lebih meriah daripada hari ini. Jadi kalau hari ini seperti ini, berarti hari Natal lebih lagi sederhana. Ya, kalau hari Natal bukan main hiasan sana sini, ucapan, kue-kue dan wah luar biasa. Padahal yang berulang tahun bukan kita. Ya, padahal kalau kita perhatikan beberapa perayaan Kristen ada yang hanya bersifat tradisi turun-temurun yang tidak ada hubungannya apa-apa termasuk Natal. Jadi Natal itu diperingati. Kenapa kita masih memperingatinya? Kita tidak anti hari Natal, tetapi kita memperingatinya sebagai ucapan untuk dapat membawa rekan-rekan kita, karena lebih mudah mengajak orang ke hari Natal daripada mengajak orang datang ke kebaktian. Itu secara umum. Tetapi kalau kita menyadari dan mengetahui kebenaran firman Tuhan, nah tentu saja tidak bisa kita sudah tahu tapi tidak melaksanakannya. Olehnya mulai tahun ini Natal sederhana saja, ya. Nah ini saya sampaikan sekarang, mungkin saudara pakai, kenapa tidak dipersiapkan besar, lebih meriah, lebih hebat ini Paskah daripada Natal? Ya ini tentu harus dijelaskan dulu, ya harus disampaikan dulu. Jangan lupa ini peringatan, bukan peringatan sembarang peringatan, akan tetapi ini adalah merenungkan, mengenang, mengingat kembali bahwa jika peristiwa ini tidak terjadi, saudara dan saya tidak akan pernah disebut orang percaya. Jikalau peristiwa ini tidak terjadi pada Kristus, saudara dan saya juga tidak pernah disebut anak-anak Allah. Kalau peristiwa ini tidak terjadi, saudara dan saya tidak pernah punya perubahan nasib di akhirat. Karena barang siapa? Karena kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Anugerah Allah adalah hidup yang kekal. Jadi itu yang perlu kita renungkan. Hari ini kita sepanjang hari perlu menghargai, menghormati, menghayati apa yang Kristus sudah kerjakan bagi kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Tentu kita tidak berlaku aneh-aneh. Kenapa maksud saya aneh-aneh itu adalah begini. Ada beberapa orang Kristen kalau hari Paskah seperti ini, dia benar-benar menyiksa dirinya. Ada yang puasa, ada yang tidak makan. Ada juga satu opa yang saya kenal, setiap hari Paskah dia gundul, dia punya kepala. Ya, sebagai macam-macam lah untuk dirinya sendiri. Padahal gundul dengan salib tidak ada hubungannya. Ya kan? Nah, saya bayangkan juga kalau kita menganut ajaran itu, semua kita lihat gundul semua yang datang hari ini. Tidak, bukan itu, tapi perlu hati kita. Nah, mari kita memahami kebenaran firman Tuhan ini. Kita buka dulu Alkitab kita masing-masing. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15.
1 Korintus 15 ayat 2 dan ayat 10. Ya. 1 Korintus 15 ayat 2 lebih dulu. Kalau saudara sudah dapat, mari kita sambut firman Tuhan. Kita baca bersama 1 Korintus 15 ayat 2. Ya, kita baca. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Puji Tuhan, silahkan duduk. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari hal kasih karunia atau anugerah. Anugerah Allah tidak sia-sia dan tidak disia-siakan. Nah, ini perlu kita pahami. Anugerah Allah tidak sia-sia dan tidak disia-siakan. Jadi ada dari pihak Allah pemberi anugerah, ada pihak manusia dalam hal ini orang percaya yang menerima anugerah. Dari pihak Allah, anugerah Allah tidak sia-sia. Sama dengan kalimat pembuka yang saya sudah sampaikan tadi, telah merubah sejarah manusia, dunia akhirat, telah merubah status manusia dari orang berdosa menjadi orang percaya, dan dari orang berdosa menjadi anak Allah. Jadi dari pihak Allah tidak sia-sia, anugerah yang di dalamnya adalah karya keselamatan umat manusia. Sebaliknya, Tuhan juga pemberi anugerah kepada saudara dan saya, tidak boleh menyia-nyiakan anugerah Allah itu. Sebab kalau kita sia-siakan, berarti sama saja sebenarnya kita menolak. Tetapi anehnya dia tidak menolak. Tapi setelah dia terima, dia sia-siakan. Jadi tidak bermanfaat. Dan bukan tidak bermanfaat, dia tidak menikmatinya karena dia sia-siakan. Nanti kita akan bisa memahami setelah kita baca ayat-ayat firman Tuhan. Makanya kalau kita renungkan, kenapa ya kok sebenarnya bukan semua gereja mengabaikan ini peringatan Paskah ini. Ada gereja-gereja tertentu justru tidak berhari Natal. Justru hanya melakukan peringatan dan perayaan Paskah. Justru mereka anti hari Natal. Kita sih tidak anti, tetapi juga memang aneh. Tetapi dari sinilah kita bisa memahami bahwa bahayanya itu tradisi. Ya, tradisi kalau dipertahankan malah bisa mengalahkan itu firman. Padahal firman tidak terkalahkan. Nah, tapi kenyataannya seperti itu. Nah, samalah juga dengan ini. Oleh karena itulah kita perlu kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Renungkan saja kalimat itu. Peristiwa penyaliban Kristus adalah peristiwa yang sudah merubah nasib manusia. Dunia akhirat sederhana. Merubah status manusia orang berdosa. Merubah saya dari orang berdosa menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan.
Ini perlu kita katakan pada diri kita. Sehingga merenungkan dan memperingati hari korban Kristus di atas kayu salib ini bukan hanya membuat dia punya pementasan panggung tentang penyaliban Kristus, bahkan ada negara-negara tertentu, ada relawan yang siap untuk disalibkan dan dipaku, bukan disulap, bukan, memang dia lakukan dan rela, saking fanatiknya terhadap peringatan ini. Walaupun sebenarnya kita tidak dianjurkan untuk melakukan hal seperti itu. Tetapi sebagai orang percaya yang sudah terima Kristus, sejauh mana kita memahami bahwa anugerah Allah tidak sia-sia, padahal kita sudah terima. Bahwa itu sudah merubah keberadaan saudara dan saya. Dari orang berdosa menjadi orang percaya dan menjadi anak Tuhan. Dan selanjutnya setelah kita sudah terima ini anugerah, seberapa kita pahami, kita menghargai, menjaga, dan menjalani kehidupan kita dengan anugerah Allah ini, atau kita sia-siakan. Kemungkinan banyak orang yang belum memahami hal yang kedua ini. Dari pihak Allah pemberi, tidak sia-sia, hasilnya luar biasa. Nah, yang menjadi masalah kadang-kala hanya sampai di situ. Sedangkan penerima ini ada dikatakan tadi, aku tidak menyia-nyiakan anugerah Allah. Itu kata Paulus, pengalaman yang dia sudah alami. Ini sama dengan saudara dan saya. Saudara dan saya sudah jadi orang percaya. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi itu kan di akhirat. Sekarang kita masih hidup di dunia. Nah, saudara dan saya sebagai penerima anugerah Allah, keselamatan hidup yang kekal, ini kita apakan? Kita apakan? Kalau kita tidak pahami, kita apakan ini, maka itu sebabnya sebagian, dengan tidak menghakimi tapi fakta membuktikan, sebagian besar umat Tuhan akhirnya sadar dengan tidak sadar terjebak di dalam menyia-nyiakan anugerah Allah. Kenapa? Karena dia pikir urusan akhirat so beres. Pokoknya terima Yesus pasti masuk surga, selesai. Sudah, kurang tunggu-tunggu kapan mati, diupacarai dan dia masuk surga. Dan dalam hidupnya di dunia sebagai penerima anugerah Allah, tidak ada tanda-tanda bahwa dia itu benar-benar sudah menerima anugerah Allah. Jadi dia hanya menerima anugerah Allah untuk urusan akhirat. Dia pikir anugerah Allah tidak ada hubungannya dengan hidup di dunia. Oleh karena itu, sama yang bagi saudara yang ikut seminar The Church, saudara sudah pahami bahwa doktrin yang muncul dari setiap gereja tergantung pemahamannya terhadap firman Tuhan. Oleh karena itu muncullah doktrin bahwa sekali selamat tetap selamat, biar berbuat dosa juga masuk surga. Nah, inilah yang menjadi masalah. Nah, sebagian lagi bikin apa saja tetap Tuhan ampuni, dan bikin apa saja pokoknya tetap surga adalah surga dan itu milik kita. Nah, itulah yang terkenal belakangan ini yang namanya doktrin hyper grace. Padahal pemahamannya bukan sampai di situ. Nah, pemahamannya itu artinya memang setiap apa yang tidak berkenan kepada Tuhan harus diselesaikan dengan Tuhan, karena Tuhan itu mengasihi kita. Makanya ada ayat yang berkata, kalau kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia, Ia mengampuni kita dan menyucikan kita. Nah, tetapi ada lagi kelompok yang umumnya dari kalangan kita sangat menghakimi orang-orang yang hidupnya mungkin belum sampai begitu nampak melakukan
anugerah Allah dalam hidupnya atau menyia-nyiakan. Jadi saudara, kita mau mengerti akan hal ini supaya tahu dari pihak Tuhan tidak perlu kita persoalkan. Karena kita sudah tahu bahwa anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus telah merubah kita menjadi anak Allah. Tetapi anak Allah ini, yaitu saudara dan saya, ini masih menjalani hidupnya di dunia. Saudara dan saya masih menjalani hidup di dunia. Nah, ini bagaimana? Bagaimana kesudahannya sampai kepada seseorang itu akhirnya selesai hidupnya di dunia. Yang mana yang masuk kategori menyia-nyiakan anugerah Allah? Yang mana yang tidak masuk kategori menyia-nyiakan anugerah Allah? Dan kalau kita sudah terima anugerah Allah lantas kita sia-siakan, apa akibatnya? Nah, ini yang perlu kita pahami, ya. Oke, kita buka Alkitab kita sekarang. Yang kita baca tadi dalam ayat 2 berkata, oleh Injil kamu diselamatkan. Ya, karena kita tahu berita Injil adalah berita keselamatan. Jadi ini yang perlu kita pahami. Ya, sama dengan yang saya sering ingatkan bahwa kita itu memberitakan Injil, bukan memberitakan kesembuhan, bukan memberitakan berkat, bukan memberitakan fasilitas-fasilitas yang ada dalam Kristus, tapi memberitakan keselamatan hanya oleh iman dalam Yesus Kristus, oleh kematiannya di atas kayu salib dan bangkit kembali. Nah, perhatikan kalimat ini, kita baca sama-sama. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Terus, ya, apa sesudah kata diselamatkan, apa kalimat kata berikutnya? Ada kata asal. Asalkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Nah, kalau tidak teguh berpegang padanya, bagaimana? Oleh Injil kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Nanti saya jelaskan apa nih berpegang teguh padanya. Kita beri dulu pertanyaan terbalik. Bagaimana kalau tidak berpegang teguh padanya? Berarti sama dengan kita sia-siakan anugerah Allah. Injil itu kan anugerah Allah, keselamatan hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Asal kamu berpegang teguh kepadanya. Adanya. Nah, kalau tidak berpegang teguh, atau saya jelaskan dulu lebih umum, lebih gampang. Berarti pada saat kamu oleh Injil kamu diselamatkan, kamu harus berpegang teguh pada Injil keselamatan itu. Nah, kalau tidak berpegang teguh, jadi siapa yang disuruh berpegang teguh ini? Tuhan atau orang percaya? Orang percaya. Pihak manusia. Jadi kalau sudah terima itu anugerah Allah, apa? Pegang teguh. Nah, nanti kita akan paham apa itu pegang teguh. Nah, bagaimana kalau saya sudah terima tapi saya tidak pegang teguh? Saya tetap hidup sesukanya, saya tetap dengan cara hidup saya, dengan segala, pokoknya dengan segala, itu bagaimana? Berarti saya tidak pegang teguh, berarti saya menyia-nyiakan anugerah Allah. Selamat? Selamat? Nah, inilah. Memang kita ini bukan berusaha selamat dengan berbagai cara, tetapi sudah terima keselamatan dalam Yesus Kristus oleh iman. Maka inilah yang kita pegang terus. Kata pegang terus berarti nanti kita akan paham lebih lanjut. Saya jelaskan dulu secara bertahap, tapi sebenarnya tanpa dijelaskan pun kita sudah paham apa itu berpegang teguh. Ya, nah, jadi ada kalimat ini. Nah, seperti yang
telah kuberitakan kepadamu. Lanjut lagi. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Perhatikan kata pengantar, apa itu istilahnya kalau bahasa Indonesia? Kata pengantar atau kata sambung sebelum kalimat berikutnya. Ada asal, ada kecuali. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja percaya kepadanya. Apa maksudnya? Berarti tidak pegang teguh. Ini namanya sia-sia saja percaya, atau kalimat jelasnya asal percaya saja padahal tidak berpegang teguh. Nah, inilah yang perlu kita pahami supaya kita itu tahu setelah saudara dan saya menjadi orang percaya, apa sih yang saya harus lakukan setelah menerima anugerah? Kita mulai dari Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Ya. Kita mulai dari hal yang paling awal. Apa itu? Kita baca. Tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Di sini ditulis diberi kuasa. Terjemahan lama dan terjemahan lain mengatakan diberi hak menjadi anak-anak Allah. Inilah yang saya katakan tadi, merubah status kita dari orang berdosa menjadi anak-anak Allah. Oke, itulah yang disebut lahir baru, lahir oleh iman di dalam Yesus Kristus. Sudah jadi orang percaya? Ya, orang percaya. Sekarang pertanyaannya, sudah lahir. Jadi kalau sudah lahir berarti apa? Ibu-ibu yang punya baby, oh puji Tuhan, so lahir dengan selamat seorang putri atau seorang putra, terus punya nama masing-masing dan ucapan dari seluruh penjuru datang, terus juga dengan bersama dengan kado-kadonya. Oh luar biasa. Nah kemudian bagaimana kalau seminggu kemudian dapat berita? Seminggu sebelumnya berita sukacita kelahiran seorang putra atau putri. 1 minggu kemudian terdengar berita telah dipanggil pulang ke rumah bapa. Atau telah meninggal dunia. Bayi umur 7 hari. Nah ini bagaimana? Tentu saja bukan itu yang diharapkan. Karena ketika ada seorang bayi lahir, malah diperlakukan istimewa, diperlakukan khusus, sangat hati-hati. Ada perlakuan khusus yang diberikan kepada seorang bayi. Karena masih bayi baru lahir, belum ada pertumbuhan yang terjadi dalam tubuhnya. Dia lahir dalam kondisi sebagaimana dia lahir. Pertumbuhannya akan terjadi tergantung bagaimana ia dipelihara. Itu baru bicara fisik. Nah, setelah sudah sampai kepada psikis juga, kalau tidak ada kelainan, maka itu juga tergantung dari bagaimana dia menjalani, dia punya hidup pada saat ia sudah mulai bertumbuh secara fisik, secara psikis, dan seterusnya. Tidak ada yang mengharapkan mati. Nah, yang menjadi masalah sekarang di dalam kekristenan, khususnya kalangan kita yang sangat bangga dan sangat sombong dengan lahir baru, mereka juga tidak sadar bahwa mereka cuma lahir baru, habis itu mati. Kenapa mati? Kenapa bayi-bayi rohani ini mati? Karena tidak menjalani
tidak sempat menjalani hidupnya. Dalam hal ini, hidup barunya dia tidak sempat jalani. Kenapa tidak sempat jalani? Oleh karena perawatannya salah. Perawatannya keliru. Dianggapnya kalau orang sudah terima Yesus, sudah lahir baru, otomatis pasti masuk sorga. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, dia tidak berpegang teguh kepada anugerah itu. Jadi kita temukan orang Kristen, ini kita tidak bicara kalangan lain ya, karena kalangan lain mungkin tidak memahami dan tidak mengalami apa namanya lahir baru. Tapi kalangan kita kan sangat bangga tentang lahir baru. Nah, oleh karena di sini perawatannya tidak ada perawatan secara khusus, maka pertumbuhannya abnormal. Fisiknya abnormal, tidak kuat mengangkat. Psikisnya juga abnormal, sehingga tidak punya kemampuan menghadapi realita hidup karena terbatas perkembangan psikisnya. Jadi banyak hal yang terjadi. Oleh karena itu, dia jatuh bangun pada saat dia menjalani hidupnya. Dia coba menjalani hidup baru, tidak bisa. Karena perawatan awal sudah salah. Tidak secara khusus dirawat sebagaimana seorang bayi. Tapi itulah yang sudah terjadi pada gereja Tuhan. Gereja Tuhan umumnya cuma menggiring umatnya kebaktian, dan hamba-hamba Tuhan juga cuma urus kebaktian. Mereka mengharapkan dalam kebaktian nanti mereka boleh mengerti. Padahal jarang sekali mimbar hari Minggu itu ada pengajaran. Umumnya cuma khotbah. Kalau khotbahnya berisi pengajaran, ya syukurlah, berarti dua-duanya ada. Jadi hanya tradisi. Makanya orang kadang-kadang, aduh, kenapa belum selesai nih ibadah ya? Aduh, kenapa? Karena ya yang penting cuma nyanyi-nyanyi, merenungkan sejenak, selesai. Padahal bukan seperti itu. Apalagi, kenapa dikatakan salah rawat? Karena di gereja tersebut tidak ada yang namanya pemuridan. Jadi apa yang dia mau belajar? Apa yang dia mau tahu tentang firman Tuhan? Sedangkan hari Minggu cuma khotbah. Dan pemuridan itu isinya dasar-dasar iman Kristen. Isinya doktrin iman Kristen. Itu namanya fondasi. Ya, ini namanya anak itu setelah 3 bulan dia bapelaka, dia mulai belajar merangkak. Perkembangan berikutnya dia mulai pegang itu pinggir tempat tidur dan mulai belajar untuk berdiri sendiri. Berdiri dulu ya, jangan lupa kaki. Bukan, kalau yang aneh adalah kalau saya tanya apa gunanya kaki, rame-rame orang jawab bajalan. Tidak bisa. Seorang anak tidak akan pernah berjalan kalau belum berdiri. Dia akan pasti berdiri dulu walaupun tak oleng-oleng. Ya, jatuh dia bangun lagi berdiri, baru dia mulai melangkah. Nah, baru kita mulai begini. Begitu dia maju, kita harus mundur lagi, bikin susah dia, kasihan. Padahal tidak, ya. Maju lagi. Nah itu melatih kan. Jadi fisik ototnya juga terlatih, kecerdasannya juga terlatih, sampai kepada pertingkat pertumbuhannya sampai saudara dan saya jadi seperti ini. Kemudian sudah dewasa, menikah, jadi bapak, jadi ibu, jadi oma, jadi opa, lansia. Terus kurang tunggu kapan Tuhan panggil. Nah ini namanya menjalani hidup. Nah kita di dalam Tuhan menjalani hidup baru. Kenapa perlu menjalani hidup baru?
Oleh karena Tuhan sudah menetapkan, begitu orang menjadi percaya, terima Kristus oleh iman, maka diwajibkan dia harus hidup oleh iman. Dia harus hidup. Roma 1 ayat 17 berkata orang benar itu akan hidup oleh iman. Sedangkan mengatakan hidup oleh iman ini dia tidak mengerti apa itu hidup oleh iman dan di mana itu terjadi. Disinilah terjadi. Yaitu pada saat kita menjalani hidup baru kita karena kita sudah lahir, disitulah kita jalani hidup oleh iman. Tapi kenapa umat Tuhan tidak paham? Mimbar yang bikin orang jadi bingung. Pembicara-pembicara dari mimbar tidak tahu bagaimana dia jelaskan, sehingga yang tertanam di dalam jemaat itu adalah iman hanya sekedar jawaban doa. Artinya ada masalah, berdoa. Ya tidak salah. Dan apabila Tuhan jawab, luar biasa. So itu tuh iman. Semakin besar dia minta dan semakin Tuhan kabulkan, dia anggap dia punya iman sebesar yang dia minta. Nah ini masalah. Oleh karena itu, orang-orang ini akhirnya terbentuk menjadi apa? Orang-orang percaya yang tidak dewasa. Begitu Tuhan tidak jawab, padahal bukan Tuhan tidak jawab. Ada banyak cara Tuhan caranya menjawab, tetap menjawab. Yes itu jawaban, ya kan? No juga apa? Ya jawaban. Kalau tidak ada yes, tidak ada no dari Tuhan, maka dia akan lakukan cara yang lain. Tapi kita sudah tidak siap menerima. Karena kita mau, kita punya cara. Dan jangan lupa loh, kita harus jujur. Ketika kita berdoa, umumnya orang sudah punya konsep. Nanti kalau Tuhan jawab, nanti Tuhan kasih begini, sesuai begini, nanti sudah begini. Tatonya Tuhan bikin yang terbalik semua. Kayak bingunglah dia dan kecewa. Nah ini, padahal hidup oleh iman itu, kenapa Tuhan menetapkan sesudah jadi orang percaya itu harus hidup oleh iman, baru dia berhasil menjalani hidup barunya. Kenapa? Karena manusia hanya hidup secara alamiah dan format manusia lahiriah oleh faktor jiwani, bukan iman, jiwani. Nah, apa itu? Kehendak sendiri, pikiran sendiri, dan perasaan sendiri. Ini yang ada dalam unsur jiwa ini. Dan unsur jiwani inilah yang menghandle semua kegiatan hidup kita dan yang mengerjakan kehidupan kita. Dan pada saat kita menjadi orang percaya, manusia lahiriah ini, manusia lahiriah saudara dan saya, yang punya tubuh sehingga dikenal, yang gode itu namanya si ini, yang kurus rupa ikan galapia itu namanya si ini. Nah kita tahu kan, yang gondrong itu namanya si ini, yang cukur laki-laki tapi dia perempuan itu namanya si ini. Ya, yang kelihatan karena dia hidup, dia ada roh. Dia ada pikiran, perasaan, kehendak, semuanya kepunyaannya sendiri. Dan inilah yang mengelola hidup hari-hari. Rohnya dia pakai apa? Rohnya dia cuma pakai banapas, tidak berfungsi untuk hal lain. Makanya orang jadi bingung. Ketika mereka tidak diajarkan firman Tuhan, dia akan jadi bingung ketika dia ketemu dengan Roma pasal 8. Karena Roma pasal 8 mengatakan adalah kamu hidup oleh roh. Apa ini? Tapi ini menandakan bahwa Tuhan tidak hanya secara manusia lahiriah kita jadi motori oleh unsur jiwani ini, harus merubahnya dan menjadi fungsi roh yang kita aktifkan dalam hidup kita. Kita tidak hanya pakai banapas. Apa sebab? Sebab iman tidak ada di dalam jiwa. Iman itu tempatnya roh kita, roh Allah dan roh kita menyatu.
Makanya kita adakan pelayanan doa terima Yesus. Berarti Yesus ada di dalam diri kita. Nanti kita akan baca ayat luar biasa. Jadi bagaimana kita memahami ini kalimat hidup oleh roh, hidup oleh iman? Ya sama. Sama. Kenapa saudara? Karena hidup oleh iman berarti ketaatan tanpa syarat di dalam melakukan firman. Dan firman itu pada saat kita baca, kita dengar, dikatakan iman datang dari mendengar firman. Dan firman itu juga tertancap, tidak menyatu dengan roh kita. Karena firman adalah Allah sendiri. Tidak susah untuk dipahami. Tetapi yang aneh, yang susah itu adalah bagaimana kita menjadi cakap, melatih diri kita, hidup mengaktifkan roh kita yang di dalamnya ada roh Allah dan ada firman. Kita butuh latihan dan kecakapan. Tidak usah bikin-bikin paspok. Apa Tuhan mau bilang ya? Kita mau tanya dulu Tuhan. Nah, ada firman kecuali makanya perlu sekali baca firman. Karena tugas Roh Kudus mengingatkan apa yang sudah dikatakan, apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita baca. Kalau belum pernah dengar firman, belum pernah baca firman, apa yang Roh Kudus mau ingatkan? Dia punya Dia punya memory blank, tidak ada apa-apa, divisi error. Begitu kita error. Makanya tidak salah kalau banyak orang menghadapi kehidupannya error, menghadapi masalah error. Kenapa error? Ya tidak ada stok firman. Nah, jadi saudara, ini kehidupan nyata hari-hari. Tidak usah bikin baspok. Apa itu? Nanti tunggu mimpi, tunggu ada suara, hai anak-anakku. Tidak usah, hai anak-anakku juga ada banyak di dalam ayat yang berkata, hai anak-anakku. Nah ini dia. Nah nanti saya jelaskan dulu, nanti kita akan baca ayat-ayatnya. Jadi inilah masalahnya di sini. Jadi sekalipun saudara dan saya sudah jadi orang percaya, tapi tidak mau menjalani hidup baru, apa bedanya dengan kalimat yang mengatakan menyia-nyiakan anugerah Allah. Oke, sekarang kita baca 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Kembali ayat 10 tadi. Oke. Ya, 2-3. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Berarti bicara fakta, bicara hal yang real. Aku ada seperti aku ada sekarang. Saudara sudah lihat ini dia. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Dan berarti harus dibuktikan kan? Artinya saudara misalnya begini, saudara saya ada sebagaimana saya ada. Karena kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah itu saya tidak sia-siakan. Ini buktinya. Pasti harus ada kan? Harus saya bisa buktikan. Dan Paulus membuktikan. Apa dia punya bukti? Lanjut. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Lanjut. Tapi bukannya aku. Saudara bisa tangkap kalimat ini dengan lebih dalam lagi? Luar biasa kan? Jadi kalau saya kalimatkan sederhana seperti ini. Kalau memang kita ini sudah menerima kasih karunia Allah, yaitu keselamatan hidup yang kekal, Yesus Kristus kita sudah terima, harus dapat dibuktikan dalam kehidupan hari-hari bahwa kasih karunia itu tidak sia-sia. Ada hasilnya. Hasilnya bukan cuma merubah sejarah hidup untuk masuk sorga nanti di akhirat, karena tidak ada yang lihat. Tetapi di dunia ini, Paulus berkata, aku bekerja lebih keras daripada mereka semua.
bekerja keras di sini bukan berarti bekerja keras untuk masuk surga, bekerja untuk selamat. Dia sudah selamat, dia sudah terima anugerah keselamatan. Nah, anugerah keselamatan ini membawa hasil yang luar biasa dalam hidupnya di dunia. Bagaimana dengan kita? Silakan buktikan. Kalau kasih karunia itu ada pada saudara dan saya, ya silakan buktikan. Buktikan dengan kerja keras. Kerja keras apa maksudnya di sini? Nanti akan kita pahami. Kita baca supaya kita tahu. Ini bukan hanya kerja keras dalam hal usaha pekerjaan kita hari-hari, itu sudah dengan sendirinya. Ya, mari kita baca Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Kita baca. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Apakah mengerjakan keselamatan menunjukkan bahwa dia belum selamat? Bukan. Ini menunjukkan bahwa keselamatan dia sudah terima, dia tidak sia-siakan. Setelah dia terima keselamatan, dia jalani hidupnya seturut dengan firman Tuhan. Makanya dikatakan kerjakanlah dengan takut dan gentar, bukan hanya pada saat aku ada, tetapi ada penekanan di sini. Terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, ada satu kisah nyata di kota ini. Waktu saya 74 masuk di kota Palu, belum lama ada seorang yang bersaksi begini waktu itu. Dia satu saat ada di pom bensin sekarang sudah kalau jalan apa itu kalau menuju ke Bumi Bahari? Di Ponegoro di situ ada pom bensin kan? Sekarang kan kalau kita dari sebelah kiri, dulu di seberang. Jadi ini bapak ini besar, celana panjangnya longgar. Kenapa? Karena ini celananya ini kantongnya besar. Untuk apa? Dia ini om ini tukang minum cap tikus. Jadi botol cap tikus itu ada di dalam. Dan tidak kelihatan karena memang kode baru sampai botol juga ikut masuk. Bukan cuma cap tikus, sumbu neraka juga tetap. Ya. Nah yang terjadi apa? Dia mau isi nih pom bensin, mau isi bensin sepeda motor. Orang antri. Dia batunggu-tunggu, sementara batunggu dia lihat dia pegang bala kamari, cilaka. Ini sementara pegang ini, terpaksa dia lipat. Dia lipat begini. Orang yang pintar Maroko kan pintar sekali melipat, tidak kelihatan. Pak Gembala, bro, dulu kan masih bahasa kolonial, kita orang punya aliran. Bro, bagaimana kan bro? Ya om, ada baik-baik. Nah. Terus Pak Gembala sodorkan tangan mau salaman. Bagaimana mau salaman ini? Ada ini dilipat begini. Ya? Terpaksa dia kasih masuk di dalam kantong. Untung cap tikus sebelah sini. Ya. Dia kasih masuk di kantong. Mau dengan tidak mau, masa tidak mau salaman. Jadi dia lepas pelan-pelan ini. Ini dia punya sumbu, ini dia lepas pelan-pelan. Dia salaman. Sementara salaman, ini mulai dia rasa, aduh, gila, ini kantong solobang ini. Ini peristiwa sungguh karena dia sendirian cerita. Ya, itulah. Padahal apa? Dia itu diangkat majelis di gereja. Hebat dah. Dari gereja mana om? Ya pokoknya kalangan kita, tapi bukan GBPS.
Jadi, waduh. Kenapa, Bro? Oh, ya apa-apa, ini ada sedikit kurang kaseleho. Nah, jadi ini artinya apa? Paulus sudah katakan, bukan saja pada saat aku hadir, tapi terlebih pada saat aku tidak hadir. Memang juga kurang etis kalau kita itu menghisap di hadapan orang yang tidak menghisap. Tetapi kenapa nanti ada hamba Tuhan berubah sembunyi? Tidak, mata Tuhan ada di mana-mana. Nah, ini dia. Artinya apa? Dia belum bisa mandiri di dalam pertumbuhan rohaninya. Padahal Paulus katakan, justru terlebih aku tidak ada, ketaatanmu itu harus jalani. Karena ketaatan itu, itulah yang menunjukkan kita bahwa kita sedang menjalani hidup baru kita. Ketaatan kita kepada firman berarti membuktikan kita sedang menjalani hidup baru. Pertanyaannya, taat berapa lama? Ya, kalau Om ada. Ya, kalau Pak Gembala ada. Tahu ini. Ketaatannya sampai berapa lama? Nah, kita perlu buka Matius 10. Ya. Matius 10. Matius 10 ayat 22. Itu diulangi juga dengan kalimat yang sama, Matius 24 ayat 13 sama bunyinya. Matius 10 ayat 22. Ya, baca. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi kedua ayat di pasal 10 dan pasal 24, pasal 10 berbicara tantangan-tantangan iman yang kita akan hadapi dari orang-orang yang tidak seiman. Dan kita harus tetap bertahan. Kalau terjemahan lain berkata setia sampai pada akhirnya. Di dalam Matius 24 menjelaskan tentang juga tantangan-tantangan yang begitu hebat pada akhir zaman. Dan juga sama. Ya, sama. Ya, harus setia sampai akhir. Dan apa? Akan selamat. Jadi perjalanan hidup kita atau sepanjang perjalanan hidup kita sampai kepada nafas terakhir, isinya adalah ketaatan kepada firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Makanya saya pernah kalimatkan satu kalimat seperti ini. Di dalam hidup ini, kalau kita tidak melakukan firman, maka yang kita lakukan adalah dosa. Sederhana. Hanya itu. Kita lakukan firman, luput dari tidak berdosa. Kita tidak lakukan firman, maka yang kita lakukan adalah berbuat dosa. Sederhana, ya. Tidak usah kita dibikin rumit. Ya, kita baca lagi satu ayat. Ya. Nah, ini pembuktian daripada Rasul Paulus. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Apa pembuktian? Pembuktian hasil daripada karya Yesus Kristus di atas kayu salib di dalam kehidupannya sehari-hari dan dia mengalaminya. Kita baca. Namun aku hidup. Ini bicara real. Hidup. Manusia jasmani ini tetap hidup. Nampak, kelihatan. Itulah Paulus. Aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging,
adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini kalimat tidak berbelit-belit. Inilah aku hidup, manusia lahiriah. Tapi di dalam manusia lahiriah ini ada iman. Dan iman itu adalah Yesus Kristus. Jadi berarti aku sekarang tidak hidup sendiri, tapi ada Kristus di dalam aku. Ini sudah sederhana kan? Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam manusia lahiriah adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah menyerah. Inilah bukti nyata tentang anugerah yang tidak disia-siakan. Mari kita sadari. Tidak sulit, tidak membingungkan, sederhana. Tapi apakah kita mau jalani? Kita hargai pengorbanan Kristus, berarti kita jalani hidup baru kita. Kita hargai, kita tidak sia-siakan pengorbanan Kristus, berarti kita mentaati firman dalam kehidupan kita. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah, oleh firman, oleh Alkitab, perjuangan iman seturut dengan berita Injil yang telah kamu terima. Tuhan memberkati kita. Dan kita jalani hidup kita di dalam keberadaan kita sebagai orang percaya. Mari kita bersyukur. Mengucap syukur di hadapan hadirat Allah. Oleh anugerahnya dalam Yesus Kristus. Yang telah menyelamatkan kita. Yang telah berkorban di atas kayu salib. Dengan darah yang tercurah. Telah menebus kita dari segala dosa. Kita siapkan hati kita masing-masing. Saya akan membacakan firman Tuhan. Untuk menuntun kita masuk dalam mempersiapkan diri bersekutu dalam perjamuan yang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum dari cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika saudara telah siap, angkat roti di hadapan hadirat Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku telah terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan yang berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah itu menjadi peringatan akan daku. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Makan dengan percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di hadapan hadiratnya dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang kembali. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari makan, minum dengan percaya dan penuh syukur dalam nama Tuhan Yesus.
naikkan syukur berhadap kita Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga buat anugerah keselamatan hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu di atas kayu salib dengan darah yang tercurah telah menebus kami dari segala dosa. Roh Kudus terima kasih. Engkaulah penolong yang telah diutus untuk menolong kami. Amin. Mendidik kami, menuntun kami untuk hidup oleh iman. Dan menguatkan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama. Kami mengucap syukur boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Amen. Dan biarlah Tuhan terus Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kami. Amen. Supaya kami tidak menyanyiakan anugerah Allah yang sudah dikaruniakan bagi kami. Tapi kami sungguh boleh menjalaninya di dalam hidup kami. Amen. Terima kasih Tuhan. Boleh tetap tekun setia sampai kepada akhirnya. Amen. Terima kasih Bapa. Engkau tilik seluruh jemaat-Mu. Beri kekuatan. Dan berikan senantiasa dalam kehidupan mereka untuk kami boleh tetap menjalani hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga kami tidak hanya menjadi ciptaan yang baru, tapi kami boleh menjalani hidup baru kami sampai kepada akhir hidup kami. Senantiasa boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Segala pekerjaan kuasa sejahat iblis apapun bentuk dipatahkan, hancurkan semua dari kehidupan kami. Tuntun kami mencapai seluruh rancangan Allah. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan dan dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dalam persekutuan rohnya yang kudus kiranya menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasil segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.